Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azri Driga Evansyah dengan nomor NPM belakang 066. Di sini saya akan melakukan resume materi SDLC Software Development Lifecycle pada pertemuan minggu ke-13. Di sini apa saja yang kita bahas? Kita akan membahas latar belakang dari SDLC terlebih dahulu, yakni SDLC sendiri adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari tahapan persiapan, analisa program, sampai dengan perawatan perangkat lunak yang sudah dibuat. Seringkali, permasalahan dalam pembuatan perangkat lunak tidak mengikuti suatu metode atau langkah-langkah dalam membuat aplikasi perangkat lunak yang akan menjadi sebuah produk gagal atau biasanya disebut software krisis. Lalu tujuan apa yang saya menjelaskan tentang materi kali ini? Yang pertama adalah memahami serta mengetahui pengertian SDLC. Yang kedua, mengetahui kekurangan dan serta kelebihan dari metode waterfall. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan metode RAD. Yang keempat, mengetahui kekurangan dan kelebihan metode Agile. Yang terakhirnya adalah mengetahui model SDLC lainnya. Pada rumusan masalah kita akan membahas penjelasan sendiri dari SDLC, lalu ada sama seperti tadi, kekurangan dan kelebihan waterfall, RAD, Agile, dan kita menjelaskan metode apa saja lagi yang ada pada SDLC kecuali tiga tersebut. Metodologi yang saya gunakan adalah pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah yang terdapat pada SDLC. Tahapan tersebut antara lain yaitu analisis sistem, perencanaan sistem, pembangunan dan testing sistem, implementasi sistem, operasi dan perawatan, lalu yang terakhir ada evaluasi sistem. Kita masuk ke bab kedua, yakni bab pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari SDLC itu. SDLC sendiri adalah System Development Lifecycle, yang itu merupakan suatu bentuk penggambaran tahapan proses pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem menyajikan metodologi atau proses yang diorganisasikan untuk membangun suatu sistem. SDLC sendiri merupakan model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun perangkat lunak. Fungsi utama dari SDLC sendiri adalah untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna berkaitan dengan sistem yang akan dikembangkan. Kebutuhan pengembangan sistem dapat perubahan atau penciptaan aplikasi baru secara modular maupun dengan proses instalasi baru. Selain hal tersebut, melalui SDLC pengembangan dapat diperkirakan umur sebuah perangkat lunak diciptakan atau digunakan. Lalu yang pertama ada pengertian dari metode waterfall. Menurut Pressman, pada tahun 2015, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model, atau model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Metode ini masuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali dikenakan oleh Winston Roye sekitar tahun 1970-an, sehingga sering dianggap kuno. Tetapi model yang paling banyak dipakai dalam software engineering model ini adalah model ini sendiri. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan, disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya atau berjalan harus selalu berurutan. Pengembangan sistem dan juga perangkat lunak dari sebuah software komputer dilakukan secara sekuensial dan juga saling berurutan. Pada model pengembangan sistem waterfall, sebuah pengembangan sistem dilakukan berdasarkan urutan analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan berakhir pada tahap supporting. Disebut sebagai metode waterfall karena tahapan dan juga urutan dari metode yang dilakukan merupakan jenis metode yang berurutan dan berkelanjutan seperti layaknya sebuah air terjun. Lalu kelebihan dan kekurangan apa saja yang dimiliki dari metode waterfall? Kelebihannya ada 3, salah satunya adalah memiliki proses yang urut, mulai dari analisa hingga support. Lalu yang kedua, setiap prosesnya memiliki spesifikasi sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuatu dengan apa-apa yang telah dikehendakinya. Lalu yang ketiga ada, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Artinya, proses jika sebelumnya tidak selesai, maka proses selanjutnya tidak akan dikerjakan atau tumpang tindih. Lalu kekurangannya, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Lalu yang kedua, biaya penggunaan metode ini cenderung mahal, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Lalu yang keempat adalah kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika kita tidak sejak awal kita ketahui permasalahan tersebut, maka akan berakibat pada tahap pengembangan selanjutnya.
Yang kedua adalah metode RAD. RAD sendiri atau Rapid Application Development adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang umum digunakan saat ini. Pendekatan ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan prototyping, iteratif, dan iteratif feedback. Dengan cara ini, aplikasi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan cepat sangat adaptif dengan kebutuhan dan pertumbuhan dunia digital yang super cepat. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Menurut Kendall pada tahun 2010, RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak. RAD bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan suatu sistem informasi itu sendiri. Pada akhirnya, RAD juga sama-sama berusaha memenuhi syarat-syarat bisnis yang berubah secara cepat. Kelebihannya salah satu ada persyaratan aplikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu, lalu aplikasi dikembangkan dengan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang ketiga ada minimalkan kemungkinan kesalahan dan hal-hal buruk lainnya. Yang keempat, waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efisien. Yang kelima, mempermudah proses integrasi. Lalu kelemahannya adalah membutuhkan tim dengan keterampilan teknis yang baik, membutuhkan kerjasama tim yang kuat, hanya cocok untuk proyek jangka pendek, lalu hanya cocok untuk mengembangkan aplikasi secara modular, fokus pada fitur untuk menjadikannya modul terpisah. Lalu yang terakhir sulit diimplementasikan dan mengembangkan aplikasi besar. Lalu yang ketiga ada pengertian dari metode Agile. Model Agile yang ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Model prinsip Agile Development bukan melakukan permodelan lebih sedikit, namun membuat permodelan yang tepat untuk tujuan yang tepat pada level tertentu. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dari metode Agile ini ada fungsional, dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing, perubahan dengan cepat ditangani, menegakkan produk terakhir, dan menghasilkan kohesi tim yang baik. Kekurangannya ada tidak cocok untuk menangani dependensi yang kompleks, analisis desain dan pengembangan sulit diprediksi, dan yang terakhir dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Lalu ada model SDLC apa lainnya? Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari iteratif. Dalam iteratif, model SDLC dimulai dengan implementasi sederhana dari komponen kecil dan software sampai dengan meningkatkan versi dari sebuah software dengan update-update-nya sehingga software siap digunakan ke tiap user dan di setiap iteratifnya perubahan baik desain maupun fungsi ditambahkan. Ide dasar di balik metode ini adalah untuk mengembangkan sistem melalui siklus berulang iteratif dan dalam porsi kecil di setiap update-nya. Ilustrasi di bawah merupakan iteratif model yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan IT, software house, iteratif, dan incremental development adalah kombinasi dari kedua desain iteratif dan incremental untuk sebuah development. Model ini seringkali digunakan dalam kondisi seperti requirement system dan desain harus jelas dan mudah dipahami. Persyaratan umum utama harus didefinisikan, namun nantinya akan ada request baru untuk menambahkan fungsi pada saat sistem sedang berjalan. Ketiga ada teknologi yang sering digunakan dalam pengembangan software bisa diganti apabila ada teknologi yang lebih bagus. Yang keempat ada beberapa fitur berisiko tinggi dan tujuannya yang mungkin berubah di masa depan. Lalu ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari metode iteratif. Salah satunya kelebihannya adalah hasil yang diperoleh secara berkala, kemajuan sebuah sistem dapat diukur, analisis risiko yang lebih baik, waktu operasional yang lebih singkat, mendukung perubahan requirement, dan cocok untuk proyek besar. Lalu kekurangannya ada membutuhkan resource yang cukup banyak, memerlukan perhatian dari manajemen, kompleksitas manajemen, dan memerlukan tenaga ahli adalah risiko yang timbul. Lalu yang kedua ada metode spiral. Model spiral pada SDLC adalah sebuah metode penggabungan antara iteratif model dengan waterfall model. Jadi model spiralnya adalah penggabungan dari kedua iteratif model tersebut, yakni iteratif dan waterfall.
dengan penekangan yang tinggi dan pada analisa risiko yang akan dihadapi. Spiral model bertujuan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada saat pengembangan suatu sistem fast spiral model. Yang dimulai dengan identification, design, konstruksi, dan evaluation and risk analysis. Berikut adalah spesifikasi dari spiral model. Ini ada penting saat ada kendala anggaran dan evaluasi risiko untuk proyek berisiko menengah sampai tinggi. Lalu ada pelanggan tidak yakin kebutuhan mereka yang biasanya terjadi, lalu merupakan signifikan diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan sistem. Yang terakhir ada persyaratan yang kompleks dan perlu evaluasi untuk mendapatkan kejelasan. Lalu kelebihan dan kekurangan dari metode spiral ada perubahan kebutuhan dapat diakomodir pada kelebihan, lalu persyaratan dapat diketahui lebih akurat, pengguna dapat melihat sistem awal, lalu untuk kekurangannya manajemen lebih kompleks, akhir proyek mungkin tidak diketahui di awal, lalu proses yang kompleks. Spiral mungkin berlangsung tanpa batas atau unlimited. Yang terakhir ini ada pengertian dari V model. V model adalah salah satu model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara beruntun dalam bentuk V dikenal juga dalam sebagai model verifikasi dan validasi. The V model merupakan perluasan dari waterfall model yang didasari pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Ini berarti bahwa untuk setiap fasenya siklus pengembangan ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahap berikutnya dimulai setelah selesai tahap sebelumnya. Ada beberapa tahapan verifikasi dari V model. Masing-masing dijelaskan pada di bawah ini. Saya hanya akan menyebutkan masing-masing modelnya saja. Yang pertama ada business requirement analysis, yang kedua ada system design, lalu yang ketiga ada architectural design, yang keempat ada modul design, dan yang kelima adalah coding phase. Lalu kelebihan dan kekurangan dari metode V model sendiri, pada kelebihan ada model yang sangat disiplin dan tahapan selesai satu persatu. Lalu bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil di mana persyaratan dipahami dengan baik. Lalu sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan. Lalu mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Lalu kekurangannya ada berisiko tinggi dan ketidakpastian, tidak cocok untuk proyek-proyek yang kompleks, berorientasi objek, persyaratan yang berisiko tinggi, lama, dan yang berkelanjutan. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas. Lalu yang terakhir ada metode prototype. Prototyping sendiri menjadi sangat populer sebagai pengembangan software karena memungkinkan untuk memahami kebutuhan pelanggan pada tahap awal pengembangan. Prototype sendiri digunakan untuk memungkinkan klien atau user mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencoba sebelum diimplementasikan. Lalu kelebihan dari prototype sendiri ada meningkatnya keterlibatan pengguna dalam produk bahkan sebelum diimplementasikan dan dirilis. Lalu ada karena model sistem yang dibangun di share ke user, maka user mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang sedang dikembangkan. Lalu fungsi yang membingungkan dapat dihilangkan sebelum kita akan melaunchingkan aplikasi tersebut. Lalu yang kekurangan dari prototype adalah risiko analisis kebutuhan yang tidak mencakup karena terlalu banyak ketergantungan pada prototype. Lalu penggunaan mungkin bingung dalam prototyping dan sistem sebenarnya. Lalu bab 3 penutup, saya akan bacakan kesimpulannya. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuannya dibuat sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Terdapat pula model lain seperti parallel model, iteratif model, prototype model, RAD, dan lainnya. Model yang lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized, berskala besar, dan memerlukan waktu yang lebih singkat seperti spiral, V-shape, dan agile.
perbandingan yang menunjukkan fitur kelebihan atau kelemahan masing-masing, pertimbangan pemilihan metodologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dapat didasarkan pada kriteria penilaian yang terdiri dari kejelasan persyaratan pengguna, keakraban dengan teknologi, sistem kompleksitas, sistem keandalan, jadwal waktu singkat, dan visibility jadwal, hingga mereferensi beberapa pendapat dan penelitian atau jurnal ilmiah. Begitulah resume materi yang dapat saya berikan pada materi SDLC atau System Development Life Cycle pada minggu ke-13. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.